dulu tentang produk yang akan kita kembangkan. Oke? Nggak apa-apa ya, sambil ngerokok ya. Santai Bapak Ibu. Yang penting paham aja gitu. Ya pahamnya yang dicari, bukan pakaian, bukan kata-kata, ya itu. Oke? Ini lagi ngatur minuman itu. Sini Pak. Pak. Ini. Oke, tulisannya nanti Bu Nopi, tulisannya nanti karena posisi udah mau jam 12. Jadi mungkin kita cut dulu untuk azan nantinya ya. Ini kita bicara knowledge ada dulu. Oke, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan karena saya bukan petani, saya bukan juga pemilik lahan berhektar-hektar, saya bukan praktisi pertanian. Jadi apa yang saya sampaikan bukan karena pengetahuan saya, tapi apa yang saya katakan ini adalah omongan dari formulator pencipta produk, profesornya yang ngomong. Saya cuma nyampaikan, nyambung lidah. Oke? Pertama, Bapak Ibu, mungkin kita bisa sepakati. Pupuk dari zaman dulu, orang taunya petani taunya apa? Organik yang kompos ya. Dari tanaman-tanaman ditimbun ya, diolah, dikasih bakteri, maka dia jadi kompos. Nah, tahun 80-an tuh. Mungkin di Bangka juga sama, tahun 70-80. Nah, masuklah program pupuk kimia ya, sosialisasi dari PPL. Maka yang terjadi, petani mulai berangsur-angsur beralih ke pupuk kimia. Benar nggak? Nah, masuk tahun 2000-an ke atas, banyak MLM, multi level, yang bawa pupuk organik. Ternyata diterima sama masyarakat. Semua pupuk organik diterima masyarakat. Sepakat nggak? Tapi kadang masyarakat sudah percaya, suplainya putus. MLM-nya tutup. Benar nggak? Sehingga masyarakat balik lagi ke pupuk kimia. Nah, pupuk kimia zaman dulu aja, yang masih model sak-sakan ya, karung-karungan atau liquid jerigenan, itu pun masyarakat butuh, beli. Benar nggak? Nah, masuk tahun 2019, 2018, 2019, muncullah teknologi baru. Apa seperti halnya pupuk-pupuk dari PT tetangga itu ya, yang slow release, eco farming gitu ya. Benar nggak? Tahu kan? Itu sudah teknologi terbaru Bapak Ibu. Ya, pupuknya bagus. Udah nggak lagi model jerigenan atau kotak-kotak besar, tapi sudah model tube kecil-kecil, simple, praktis. Farmingnya simple, plastikannya, benar nggak? Nah, itu teknologi terbaru, artinya apa? Masyarakat menerima, terbukti omset puluhan miliar. Tetapi kadang penetrasi cara mengembangkan pupuknya yang salah dari oknum-oknum leader. Sepakat nggak? Dimana oknum leader banyak fokus ke mengeksekusi masyarakat petani hanya untuk kejar reward. Benar? Sehingga apa? Petani yang secara kebutuhan belinya misalkan cukup 5-10 juta, akhirnya beli puluhan juta, tapi setelah itu tidak dibantu dukungan teknis dasar pengaplikasian. Karena pupuk organik itu masih mengandung mikroba, masih mengandung mikroorganisme, bakteri. Sehingga harus dipastikan teknisnya pengaplikasian tepat. Dicampur dulu dengan ABCD, dioplos dulu supaya bakterinya tetap hidup dan diserap menjadi peleburan di pemupukan di akar. Dan pengaplikasian itu di akar. Benar nggak? Nah, banyak masyarakat tidak mendapatkan edukasi sehingga apa? Mupuknya merasa udah banyak, ternyata sama seperti ampas. Makanya tidak terjadi belanja ulang. Nah, itu masalah. Oke? Kedua, kita para leadernya terlalu mendadak ahli dalam ngembangin pupuk. Kita bukan ahli pupuk, tiba-tiba langsung mendadak ahli pupuk. Kita bukan ahli herbal, mendadak ahli herbal. Mendadak ahli itu yang tidak baik, Bapak Ibu. Boleh dan wajib paham knowledge produk, tetapi bukan untuk mendadak ahli. Benar nggak? Nah, seperti itu ada leader saya ributin kemarin tuh. Pak, herbal kita nih bagus untuk orang diabetes yang suntik insulin, nggak perlu lagi pakai insulin, langsung ini aja. Nah, itu sesat menyesatkan. Benar nggak? Karena orang diabetes minum sesendok nasi itu yang udah pakai insulin itu udah langsung naik gula. Nah, maka dia melarang. Nah, itu mendadak ahli yang salah. Kedua, dia mendadak ahli tentang pupuk. Sehingga seorang insinyur pertanian kalah sama dia.
Yang terjadi bukannya orang percaya, malah menolak. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu balik ke knowledge. Setelah lahir produk pupuk seperti tetangga tadi, sekarang di Indonesia kehadiran pupuk terbaru. Modelnya sasetan, modelnya cair, satu saset cuma 10 mili. Ya, 10 mili. Nah, ini kayak obat komik, kayak obat batuk. Simple, tetapi ini adalah biangnya pupuk. Kenapa? Karena pupuk ini adalah pupuk dengan nanoteknologi Jepang. Hasil filterisasi, hasil penyulingan dari yang namanya sari-sari buah-buahan. Difilter menggunakan nanoteknologi Jepang, sehingga pupuk ini sudah tidak ada kandungan mikrobanya lagi. Sudah tidak ada kandungan mikroorganismenya lagi. Nah, artinya apa? Tidak takut, tidak khawatir ada misalkan bercampur pupuk kimia. Karena kenapa? Nggak ada makhluk hidupnya lagi. Nah, itu pertama. Kedua, pupuk ini Bapak Ibu, ya, ini kata formulator ya, sudah, nanti lihat di brosur yang kami bagikan, sudah mencakupi 2 unsur pupuk. Pupuk unsur hara makro sama pupuk unsur hara mikro. Nah, kalau makro kan kita tahu semua kan, kayak mutiara ya, urea, NPK itu ya. Itu makro kan. Nah, ditambah mikronya, suplemennya. Jadi sudah paket lengkap. Makanya kita tidak perlu terlalu paham tentang pupuk. Cukup dengan bawa pupuk ini kasih ke mereka yang paham. Siapa yang paham dengan ini? Kelompok tani, Gapoktan, penyuluhan ya, PPL ya, penyuluh. Mereka yang paham unsur hara yang tergantung di pupuk ini. Mereka yang paham di tanah mereka, di daerah mereka yang berbeda-beda topologi daerahnya, membutuhkan unsur hara apa saja di tanaman-tanaman mereka, mereka yang paham. Mereka tahu pH tanah daerah mereka kecil, asam. Dengan ada peningkat pH tanah, maka butuh pupuk ini. Mereka yang paham Bapak Ibu. Simple bisnis ini, tidak perlu kita terlalu paham dengan pupuk ini. Yang penting arahkan, diskusikan kebutuhan pertanian dengan yang berkepentingan. Nah, itu ya, simple ya. Jadi saya tidak akan membedah satu-satu, saya bukan ahlinya. Nah, selanjutnya, pupuk ini sudah bisa diterapkan di semua jenis tanaman dan tumbuhan. Baik itu hortikultura, baik juga palawija. Nah, kalau palawija tanaman keras, ya kan? Kalau hortikultura tanaman lembut. Nah, kalau hortikultura Bapak Ibu, 1 saset 1 tangki. Ya. Di kotak ada anjuran dari perusahaan 1 saset ini untuk 20 sampai 40 liter air. Nah, tetapi yang beredar di masyarakat itu rata-rata 16 sampai 20 liter tangki semprotnya. Nah, jadi nggak masalah. Ya, nggak masalah. 1 saset 1 tangki gitu. Iya, betul. Gitu. Tangki yang 16 sampai 20, Pak. Oke? Nah, itu kalau hortikultura. Bagaimana dosis penyemprotannya? Masa penyemprotan? Sama sekali tidak merubah pola pemupukan selama ini. Contoh, nanam padi 5 kali mupuk pakai urea. Berarti pakai ini 5 kali nyemprot. Gitu Pak ya. Jadi tidak merubah kebiasaan. Nah, ini pun bukan menghilangkan penggunaan pupuk kimia kata formulator kita, tapi mengurangi pemakaian pupuk kimia. Yang biasanya 1 hektar padi misalkan ngabisin 100 kilo. Misalkan ini cukup 30 kilo aja. 70%-nya ganti pakai ini. Kenapa? Biar tidak kaget. Yang selama ini pakai pupuk kimia langsung kaget dipakai ini semua. Nah, gitu loh. Jadi berangsur-angsur. 4 kali 5 kali tanam barulah bisa lepas pakai kimia. Nah, tetapi masyarakat kita, petani-petani kita kadang lebih menginovasikan. Yang kita bilang 30% aja kimianya. Mereka tidak pakai kimia sama sekali. Contoh di jalur 10. Di desa Air Saleh di Lampung. Di Sumatera Selatan. Itu pH tanah mereka 5,5. Asam Bapak Ibu. Ternyata sama mereka dipakaikan pupuk ini tanpa menggunakan kimia sama sekali.
Jadi besok nanam, hari ini tanahnya disemprot dulu. Pakai 2 tangki, 1 tangki 2 liter ini, 2 saset ini Pak. 1 tangki yang 20 liter pakai 2 saset ini, disemprot tanahnya. Setelah itu besok baru ditanam, hari ke-7 baru semprot lagi 2 saset lagi. Kenapa? Karena mereka PPL dan kelompok tani mereka paham kebutuhan dasar dari tanah tersebut. Karena pH-nya asam, makanya dia pakai 2 saset. Nah, makanya nanti kalau bicara pupuk, yang penting adalah paham kebutuhan dari tanaman daerah masing-masing. Karena beda daerah, beda kebutuhan unsur hara, kebutuhan airnya beda-beda. Beda tanaman, beda juga. Nah, makanya nanti jangan fokus ke, oh 1 saset 1 tangki, jangan. Tapi lihat komposisi kebutuhan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sawit, 1 saset 1 tangki, pohon. 1 saset 1 pohon. Di mana? Taruh aja di pelepahnya. Di pelepah. Nah, lebih bagus, ini insinyur profesor pertanian yang ngomong, taruh di pelepah nomor 17. Jadi, kalau sawit yang masih bisa dijangkau, itu kan bentuknya spiral, Pak. Ya, spiral, bukan bulat. Inilah kuasa Allah tentang sawit. Kalau bulat, Pak, kalau bulat ya, kita dodos, itu jatuh ke bawah, mati banyak tukang dodos, Pak. Benar nggak? Ah, maka dia spiral. Kenapa? Pelepahnya di sini, buahnya sih. Kapan didodos, buahnya melanting ke samping. Itu kuasa Allah, kita mau lihat. Bener? Nah, artinya apa? Tarik lurus dari atas, bentuk spiral itu, tarik garis lurus. Di situ mulai hitung dari pangkal, putar ke bawah. Pelepah nomor 17 itu titik imunitas dari pohon sawit. Dari atas sudah didodos? Boleh. Dari atas gitu? Iya, dari atas, dari titik paling atas ditarik, Pak. Kan ada pangkal dari setelah ditarik dari spiral lingkaran ke bawah tuh. Itu yang masih bisa dilihat, yang masih terjangkau. Pelepah sawit itu sampai berapa? 35 pelepah ya. Nah, itu ya, Bapak Ibu, kuncinya di sana. Kalau mau cepat pembuktian. Oke? Nah, kalau ternyata petani banyak cara. Ada yang dibor, ada yang pakai pahat ya. Ada juga pakai yang bekas dodosannya dibacok ulang. Yang penting adalah bagaimana pupuk ini masuk ke pohon di salah satu sudut aja. Udah simple. Biarkan teknologi yang bekerja. Semua video kita testimoni benar-benar luar biasa. Nah, karena ini udah azan, yang mau sholat nanti di sana boleh. Di mana lagi, Pak? Masjidnya? Di situ ya? Dekat ya? Nah, pokoknya diatur aja di mana. Setelah itu kita balik lagi, kita baru bicara hitung-hitungan angka. Ya, entah nanti setelah sholat mau makan dulu silakan. Oke, kita siapin menunya, ada ayam sama lele itu. Disiapin panitia. Oke, Bapak Ibu ya. Untuk live mungkin kita bisa sambung lagi atau mau pantengin, karena pada intinya nanti kita akan bedah hitung-hitungan. Kunci dari presentasi kita pada hari ini adalah hitung-hitungan itu yang paling penting. Ya, karena ini azan, jadi kita cut dulu aja. Ini luar biasa ya, tim kita lintas MLM hadir, Ayo Bapak Ibu makan siang dulu, sholat dulu, nggak apa-apa, nggak usah terlalu dikejar. Intinya materi tetap akan kita sampaikan dan pastikan Bapak Ibu Allah kasih kepahaman, ya. Jadi yang mau makan siang, yang mau minum kopi, yang mau sholat, silakan sholat aja dulu ya. Bang Maul, komandan kita keren-keren. Pak Pri, nah ini sebagai contoh juga Pak Pri mau buat acara besar. Oke, pokoknya balik lagi yang habis sholat, habis apa, pantengin lagi ya. Jangan sampai ketinggalan ya materi.